Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, Dino Pati Jalal ikut buka suara soal pembatalan Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, terhadap penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Dino, sikap Indonesia terhadap penolakan timnas Israel tampil di Piala Dunia U20 terlalu jauh dipolitisasi. Sikap kita ke U20 terlalu jauh dipolitisasi, padahal pemerintah Palestina sendiri tidak menentang kehadiran Israel di U20 di Indonesia. Apakah kita lebih Palestina dari Palestina? Kata Dino dalam pernyataan pers pada Kamis, 30 Maret 2023. Ex-Wakil Menteri Luar Negeri, Wamenlu, tersebut mengatakan, pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 merupakan peristiwa pahit dalam sejarah pesepak bolaan negeri ini. Jutaan penggemar bola Indonesia sedih dan kecewa terhadap keputusan FIFA. Kasihan juga timnas kita yang sudah mati-matian berlatih untuk U20. Nama Indonesia dalam olahraga internasional tercoreng, tutur Dino. Dia mempertanyakan, mengapa penyelenggaraan Piala Dunia U20 sangat diributkan. Padahal, beberapa atlet Israel pernah beberapa kali hadir dalam sejumlah perhelatan di Indonesia. Dia mencontohkan, atlet Israel ikut serta dalam kejuaraan dunia balap sepeda bertajuk UCI Track Nations Cup 2023 di Jakarta International Velodrome pada Februari lalu. Tahun 2022, sejumlah anggota parlemen Israel juga menghadiri Kongres Interparliamentary Union, IPU, di Bali. Namun, kata Dino, tidak ada reaksi apa-apa dari publik. Dia melanjutkan bahwa delegasi Israel juga pernah hadir dalam konferensi akbar perubahan iklim PBB Cup 13 di Bali tahun 2007. Kala itu, juga tidak ada respon apa-apa. Semuanya terjadi tanpa sedikit pun mengubah posisi tegas dan teguh Indonesia dukung perjuangan kemerdekaan Palestina, kata Dino. FIFA mengakui telah ada pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Hasil dari pertemuan tersebut adalah FIFA memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, hanya berselang 2 bulan sebelum gelaran itu diselenggarakan. Sebelumnya ramai oleh politisi dan kepala daerah menolak kehadiran timnas Israel dalam bertanding ke Piala Dunia U20. Penolakan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Iwayan Koster, Wakil Gubernur Jawa Barat Rushanul Ulum, dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, termasuk ex-Ketua Umum PBNUKH Said Akil Siroj yang paling menjadi sorotan warganet. Pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sangat mengecewakan banyak pihak, tak terkecuali Shin Tae-yong. Bahkan ia sempat mengurung diri di kamar usai mengetahui Piala Dunia U20 2023 urung digelar di Indonesia. Pertama saya sakit hati, saya sendiri lelah, saya bisa rasakan pemain betapa lelahnya, persiapan sudah 3 tahun, ujar Shin Tae-yong. Saya hanya di kamar, karena para pemain pada sakit hati, saya tidak mau memperlihatkan ke pemain, tambahnya. Kini, Shin Tae-yong tak mau berlama-lama bersedih dan beralih fokus ke timnas Indonesia senior. Ia ingin membuktikan timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia tanpa harus jadi tuan rumah. Pelatih asal Korea Selatan itu pun membidik Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong melihat peluang tersebut karena Piala Dunia 2026 akan menambah pesertanya menjadi 48 peserta. Setelah ini akan fokus ke senior untuk FIFA Matchday dan Piala Asia, kata Shin Tae-yong. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket untuk wakil Asia. Saya akan berusaha mencetak sejarah, tambahnya. Kabar ini bisa jadi sinyal Shin Tae-yong akan memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Kontrak ST bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Desember 2023. Sementara, ST menyebut sendiri akan memimpin di Piala Asia dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk bisa mencetak sejarah.